kali ini kita akan belajar mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi, mari simak videonya. Satu dari banyak hal yang membuat kita bangga menjadi warga Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan flora dan faunanya. Negara kita merupakan satu dari negara-negara terkaya di dunia akan kehidupan flora dan faunanya. Istilah flora sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti alam tumbuhan. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Di dalam dunia tumbuhan, ada yang dinamakan flora endemik, yaitu sekelompok jenis tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Biasanya disebut flora endemik Sumatera, endemik Jawa, Kalimantan, dan flora endemik dari daerah lain. Flora endemik pada suatu daerah adalah jenis tumbuhan tertentu yang tidak dijumpai di wilayah lain. Hal ini terjadi karena setiap daerah memiliki ciri-ciri wilayah tertentu seperti iklim, cuaca, dan tanah yang membedakan dengan wilayah lain. Contohnya adalah bunga melati yang merupakan flora endemik dari Jawa. Kata fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Fauna secara sederhana diartikan hewan, sedangkan pengertian umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Tidak hanya flora endemik, fauna juga memiliki istilah fauna endemik. Fauna endemik adalah hewan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Persebaran fauna endemik bersifat alami tanpa campur tangan manusia. Untuk memindahkannya, contohnya burung, cendrawasih, dan badak. Jenis burung tersebut hanya ditemukan di Papua, dan badak bercula satu hanya ditemukan di ujung kulon Pulau Jawa. Jenis burung dan badak tersebut tidak dapat ditemukan di daerah lain. Dalam penyebutan jenis fauna, biasanya diberi imbuhan secara geografis, misalnya hewan Asia, hewan Australia, dan hewan peralihan. Yang selanjutnya adalah pentingnya flora dan fauna bagi kehidupan. Yang pertama sebagai sumber bahan makanan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal padi sebagai bahan makanan pokok. Padi merupakan tumbuhan yang cocok dibudidayakan di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Tumbuhan ini dapat beradaptasi hampir di semua lingkungan dari daratan tinggi sampai daratan rendah. Tanaman padi tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan yang merupakan lumbung padi nasional di Indonesia. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lalu yang kedua, sumber dan penopang bagi kesehatan. Hidup sehat menjadi dambaan seluruh manusia yang tinggal di planet bumi. Untuk memperoleh kehidupan yang sehat dibutuhkan obat-obatan yang bersumber dari tumbuhan atau hewan. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat dalam bidang kesehatan sebagai pengobat sumber penyakit. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di alam dapat menjadi sumber obat-obatan. Menurut WHO, sekitar 20.000 spesies tumbuhan dipergunakan untuk obat. Ada sekitar 1.260 spesies tumbuhan yang secara pasti diketahui berkhasiat sebagai obat Indonesia. Salah satunya adalah tanaman eukaliptus. Tumbuhan ini merupakan bahan utama untuk minyak kayu putih yang persebarannya paling banyak di wilayah Papua. Lalu yang ketiga, flora dan fauna sebagai sumber daya ekonomi. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang telah dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Salah satunya adalah kayu. Beragam jenis kayu yang menjadi khas negara Indonesia seperti jati, mahoni, gaharu, dan lain sebagainya. Kayu jati banyak ditemukan di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Meskipun pohon kayu jati ada di Kalimantan dan Sumatera, namun mereka tidak dapat tumbuh secara maksimal karena tanahnya tidak mendukung. Kayu jati merupakan bahan pokok yang sangat bagus untuk pembuatan struktur rumah dan perabot rumah tangga. Maka hal ini membuat kayu jati memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu yang terakhir, sebagai keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna di suatu daerah memiliki peran untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Salah satu bentuknya adalah sebagai elemen rantai makanan. Setiap hewan dan tumbuhan memiliki peran masing-masing yang meliputi peran sebagai produsen, konsumen, predator, pengurai, dan sebagainya. Sebagai contoh, harimau merupakan predator karnivora yang memburu hewan herbivora. Peran harimau penting sebagai pengontrol jumlah populasi hewan pemakan tumbuhan
di ekosistem atau di suatu lingkungan. Dapat dilihat peta di atas, merupakan persebaran keragaman flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang sangat luas, memiliki iklim tropis dan topografi yang sangat bervariasi. Indonesia memiliki luas sekitar 9 juta kilometer persegi dan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai hingga 95.000 kilometer persegi. Luas daratan mencapai 2 juta kilometer persegi dan luas perairan mencapai 7 juta kilometer persegi. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan dan suhu yang sangat bervariasi. Wilayah barat Indonesia umumnya memiliki curah hujan tinggi dengan iklim basah, sedangkan untuk Indonesia bagian timur memiliki curah hujan yang sedikit rendah atau rendah dan beriklim kering. Wilayah Indonesia juga memiliki topografi yang sangat bervariasi, dari dasar laut yang sangat curam, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan yang sangat banyak. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif maupun tidak aktif. Kompleksitas topografi tersebut mengakibatkan wilayah Indonesia memiliki suhu udara yang sangat bervariasi. Wilayah Indonesia yang luas tadi dengan variasi curah hujan, temperatur, dan tanah yang berbeda-beda mempengaruhi keragaman dan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki ragam flora dan fauna yang sangat tinggi. Keragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Afrika dan Amerika Selatan yang sama-sama memiliki iklim tropis. Jenis flora di Indonesia sangat berjumlah banyak. Lebih dari 10% jenis flora dan fauna di dunia berada di Indonesia. Indonesia memiliki tumbuhan langka seperti pohon, perdu, rumput. Dan kita belajar mengenai bentuk fisik Indonesia yang sangat mempengaruhi flora dan fauna yang ada di Indonesia, kita dapat melihat peta di atas lagi. Peta di atas menggambarkan persebaran flora dan fauna di Indonesia dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Kita akan urut mulai dari Indonesia bagian barat. Dapat dilihat, Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Dapat dilihat, Pulau Sumatera memiliki flora yang khas, yaitu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan bunga bangkai terbesar yang ada di Indonesia, dan faunanya sendiri yaitu harimau Sumatera. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Dapat dilihat di Pulau Kalimantan memiliki anggrek hitam dan orangutan. Keduanya merupakan flora dan fauna khas yang berasal dari Kalimantan. Lalu, untuk Pulau Jawa sendiri memiliki badak bercula satu dan pohon jati. Kita pindah ke Indonesia bagian tengah. Untuk Indonesia bagian tengah memiliki komodo yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan untuk Maluku memiliki babi rusa dan cengkeh. Untuk Indonesia bagian timur dan utamanya di daerah Papua itu memiliki cendrawasih, walabi, dan pohon eukaliptus. Selanjutnya ada jumlah spesies flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama untuk flora. Flora terdapat paku-pakuan yang memiliki jumlah 4.000 spesies. Untuk selanjutnya yaitu rotan, memiliki 322 spesies. Untuk pohon meranti memiliki 400 spesies. Pohon bambu 122 spesies. Dan untuk tanaman anggrek itu terdapat 4.000 spesies yang ada di Indonesia. Lalu untuk fauna, Indonesia memiliki ikan yang berjumlah 4.000 spesies. Untuk burung terdapat 1.600 spesies. Mamalia terdapat kurang lebih 500 spesies. Lalu untuk reptil dan amfibi itu sekitar 1.000 spesies yang ada di Indonesia. Dan yang paling banyak yang terdapat di Indonesia adalah serangga, sekitar
200.000 spesies. Jadi itu kira-kira jumlah spesies flora dan fauna yang ada di Indonesia atau yang khas di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah lain atau negara lain. Ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh flora dan fauna di Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri yang memiliki keragaman flora dan fauna yang beragam memberikan manfaat besar bagi kehidupan penduduk secara ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Namun sayangnya, keberadaan sebagian tumbuhan dan hewan tersebut mengalami kemerosotan. Bahkan jenis flora dan fauna tertentu nyaris punah. Beberapa masalah yang dihadapi flora dan fauna di Indonesia, yang pertama ada eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi ini merupakan proses pengambilan sumber daya terbarukan sampai sumber daya tersebut menjadi berkurang. Eksploitasi berlebihan ini berujung pada kerusakan sumber daya. Eksploitasi berlebihan yang terjadi pada sumber daya alam, misalnya tanaman obat, padang rumput, cadangan ikan, hutan, dan cadangan air. Beberapa jenis tumbuhan dan hewan memiliki nilai estetika dan ekonomi yang sangat tinggi. Banyak kolektor bersedia untuk membayar mahal demi hobi dan melengkapi koleksi tumbuhan dan hewan tersebut. Semakin indah dan langka jenis tumbuhan dan hewan, maka akan semakin mahal harganya. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha memburu hewan demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam. Lalu, masalah yang kedua adalah kepunahan flora dan fauna. Jumlah flora dan fauna di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Manusia cenderung memanfaatkan flora dan fauna tanpa kendali demi keuntungan hidupnya. Pembangunan permukiman yang mengurangi lahan membuat komunitas flora dan fauna menjadi hilang, serta pengembangan industri yang merusak lingkungan akan merusak habitat alam. Sebanyak 1.252 jenis tumbuhan di Indonesia masuk dalam daftar merah sebagai jenis flora yang akan punah. Adapun kriteria penetapan daftar merah adalah kritis, genting, rawan, dan hampir terancam, serta kurang mendapatkan perhatian. Jenis tanaman yang kritis akan habis antara lain adalah tengkawang, pelajar, dan ulir. Sama dengan berbagai tanaman langka yang perlu dilestarikan, beberapa jenis fauna juga perlu dilestarikan karena hampir langka. Kelangkaan berbagai jenis hewan terutama terjadi karena sikap manusia yang memburu dan memanfaatkannya tanpa memperhatikan kelestarian habitatnya. Yang terakhir, terdapat jumlah flora dan fauna di Indonesia. Nah, data di atas menunjukkan jumlah fauna di Indonesia berdasarkan spesiesnya. Dan untuk flora itu terdapat data jenis flora di Indonesia berdasarkan wilayahnya, wilayah ditemukannya flora-flora tersebut. Dan di Indonesia juga terdapat tumbuhan endemik baru yang baru ditemukan pada tahun 2021. Menurut BPS, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Terdapat sekitar 40.000 jenis tumbuhan, termasuk 3.000 tumbuhan endemik. Dalam hal fauna, di Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 1.700 vertebrata dan kurang lebih 25.000 jenis arthropoda. Angka-angka ini menunjukkan kekayaan biodiversitas di Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Nah, ditemukannya tumbuhan endemik baru ini membuat Indonesia itu memberikan harapan baru pada dunia konservasi. Hal ini juga merupakan salah satu indikator bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia sangat melimpah, serta menunjukkan keberhasilan upaya konservasi yang telah dilakukan di Indonesia. Cara menentukan spesies baru di Indonesia itu salah satunya dengan mengurutkan DNA sampel spesies baru. Lalu diambil apakah ada keterkaitan atau kekerabatan antar spesies endemik yang lain. Dan untuk menentukan berapa sih flora dan fauna di Indonesia dan di mana saja tempat tinggalnya itu, di Indonesia juga menggunakan yang namanya citra satelit untuk memantau perubahan tutupan lahan,
degradasi habitat, dan distribusi spesies dari atas atau luar angkasa. Terdapat banyak spesies yang belum terindikasi. Banyak spesies tumbuhan, terutama yang hidup di daerah terpencil atau yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Baik, setelah kita mengenal keragaman flora dan fauna di Indonesia, kita sebagai pelajar harus menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang dimiliki negara kita. Sudah selesai kita mempelajari tentang keragaman flora dan fauna. Terima kasih sudah menonton.